Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yola Marcella dengan NIM SSI 2023033621 akan mempresentasikan review paper yang berjudul Prediksi Hasil Kelapa Sawit menggunakan algoritma regresi linear sederhana berbasis data historis. Penelitian ini membahas bagaimana metode regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi produksi kelapa sawit berdasarkan data historis, sehingga dapat membantu perusahaan dalam perencanaan produksi yang lebih efektif dan efisien. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Produksi kelapa sawit sering mengalami fluktuasi yang cukup signifikan akibat berbagai faktor, baik operasional maupun lingkungan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menyusun perencanaan produksi yang stabil dan efisien. Bahkan penurunan hasil panen dapat mencapai 15% yang berdampak pada ketidaksesuaian antara kapasitas panen dan kapasitas pengolahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode prediksi yang dapat membantu memperkirakan hasil produksi di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang pertama, fluktuasi hasil tandan buah segar atau TBS menyulitkan proses perencanaan produksi yang optimal. Kedua, model prediksi yang digunakan sebelumnya belum memanfaatkan data historis secara maksimal dan belum menjadikan jumlah pokok panen sebagai variabel utama. Yang ketiga, metode prediksi konvensional dianggap kurang mampu menangani pola data yang dinamis, sehingga dibutuhkan model yang lebih akurat dan relevan untuk kebutuhan operasional. Agar penelitian lebih terarah, penulis menetapkan beberapa batasan penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan metode regresi linear sederhana. Variabel bebas yang digunakan adalah jumlah pokok panen atau variabel X, sedangkan variabel terikatnya adalah produksi TBS atau variabel Y. Selain itu, data yang digunakan berasal dari PTPN 3 Rantau Prapat selama periode tahun 2021 hingga 2024. Setelah mengetahui batasan penelitian, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan membangun model prediksi produksi kelapa sawit menggunakan metode regresi linear sederhana berdasarkan data historis tahun 2021 sampai 2024. Model ini memanfaatkan jumlah pokok panen sebagai variabel independen untuk memprediksi produksi TBS. Selain itu, model dievaluasi menggunakan MSE, RMSE, dan MAPE untuk mengetahui tingkat akurasinya serta mendukung pengambilan keputusan produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian berupa data historis produksi kelapa sawit PTPN 3 Rantau Prapat selama 48 bulan, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Sedangkan objek penelitian terdiri dari jumlah pokok panen sebagai variabel bebas dan hasil produksi TBS sebagai variabel yang diprediksi atau variabel terikat. Setelah mengetahui data yang digunakan, berikut adalah metode penelitian yang diterapkan. Tahap pertama adalah pengumpulan dan pembersihan data. Pada tahap ini dilakukan identifikasi serta penghapusan outlier menggunakan metode interquartile rank atau IQR. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan regresi linear sederhana. Untuk validasi model, data dibagi menjadi data pelatihan sebanyak 30 data dan data pengujian sebanyak 8 data. Kemudian performa model dievaluasi menggunakan MSE, RMSE, dan MAPE. Berdasarkan proses pengolahan data tersebut, diperoleh beberapa hasil penting. Model regresi linear sederhana menghasilkan nilai MAPE sebesar 13,62%, RMSE sebesar 3.687,24,
dan MSE sekitar 1,36 triliun. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat mencapai 0,8316. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah pokok panen dan produksi TBS cukup kuat, sehingga variabel jumlah pokok panen memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil produksi. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Penulis menyimpulkan bahwa model regresi linier sederhana yang digunakan mampu memberikan hasil prediksi dengan kategori akurasi yang baik. Namun, model ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu variabel, yaitu jumlah pokok panen. Faktor lain seperti curah hujan, penggunaan pupuk, dan kondisi iklim belum dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya dengan menggunakan regresi linier berganda, serta membandingkan dengan metode machine learning seperti random forest dan SVM, agar diperoleh hasil prediksi yang lebih akurat. Mungkin cukup sekian presentasi review paper yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.